Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Jok, kripto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan update tentang market pastinya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa tonton aja video ini sampai habis karena kita bakalan update tentang market, gimana sih sebenarnya market untuk kedepannya. Dan di sini teman-teman juga bisa nanti bergabung ke dalam grup Telegram ataupun juga teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan teman-teman juga nanti bisa langsung join aja ke grup Telegram. Linknya sudah ada di deskripsi. Ataupun juga nanti teman-teman bisa bergabung saja ke dalam grup Telegram ya. Nah, jadi linknya sudah ada di tab komunitas gitu ya. Nah, jadi kalian bisa bergabung. Oke, next di sini kita bakalan lihat harga Bitcoin di sini sekitar 21.656 dolar. Dan untuk IDR-nya sendiri harga Bitcoin sampai ke 320 juta. Mau lihat dulu ya. Kita intip kalau IDR-nya ke berapa ya. Nah, ini masing-masing exchange pasti beda-beda ya. Nah, jadi di sini di sini kita lihat dari exchange Indodax sendiri itu harga terendahnya jadi time frame 4 jamnya itu kurang lebih sekitar 200 ya, hampir 300 juta lah. Pokoknya 300 juta pas lah, mungkin segitu. Itu untuk terendah yang kita lihat ya. Nah, di sini nih. Oh, terendahnya 298 juta ya, ini low-nya. Oke, di sini yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah dari beberapa berita yang katanya menunggu The Fed, katanya itu. Nah, jadi The Fed ini mau menaikkan suku bunga ataupun FOMC dan lain-lain. Sebenarnya ya jujur saja, kalau untuk hal-hal kayak gitu teman-teman bisa membacanya sendiri tanpa harus melihat ataupun melihat panutan kalian ya, entah itu member atau admin grup VIP kalian atau apa. Nggak perlu sih kalian tuh nanya-nanya sama dia. Kalau misalnya tentang berita-berita, kalian bisa baca sendiri gitu. Nah, terus di sini kita bakalan cek-cek dulu untuk Bitcoin ya. Nah, ini dia guys. Bitcoin turun 70% dari 69.000 dolar sepanjang masa. Tetapi secara tradisional, Bitcoin diketahui turun sekitar 80% atau lebih dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, ini teman-teman ya, untuk kalian yang belum tahu, Bitcoin itu pernah turun sekitar 80% dan itu turunnya sampai ke harga 3.000 dolar. Itu ketika tahun 2017 atau 18 ya, mungkin kurang lebih tahun segitulah ya. Nanti kita bakalan cek dulu. Itu dia turun sekitar 80% ya teman-teman. Nanti kita bakalan cek sendiri. Nah, ini untuk Bitcoin ya. Nah, jadi kedepannya gimana nih? Ini juga gambarnya udah seperti Bitcoin di lautan dan bakalan tenggelam. Pertanyaannya, apakah sekarang waktu yang cocok untuk membeli atau sekarang tanda-tanda kehancuran Bitcoin, Bang? Nah, jadi untuk pertanyaan yang seperti itu, yang sering dilontarkan, itu jawabannya adalah kalian harus menunggu. Yang pertama, berita. Yang kedua, secara technical analysis, apakah dia bisa kembali ataupun juga dia memantulkan chartnya di area support atau bahkan malah menembus dan ya terjun lebih dalam ya, lebih dari berapa? Kalau dihitung-hitung lebih dari 80% atau gimana nanti ya. Nah, kita cek dulu. Nah, ini dia guys, kita lihat. Nah, ini dia Bitcoinnya down gitu ya. Sebenarnya aku jujur aja nggak terlalu panik saat Bitcoin sekarang merah, karena asetku memang betul-betul nggak terlalu banyak ya, ibaratnya 100% ya, 90%-nya masih dalam bentuk USDT dan hanya 10% yang kubelikan kemarin itu. Nah, jadi masih aman lah kalau misalnya untuk nyerok Bitcoin gitu ya. Oke deh, kalian bisa baca-baca beritanya sendiri, kita skip dulu beritanya. Di sini untuk crypto fear and greed-nya 7 teman-teman ya. Di sini first time, aku jujur aja first time lihat Bitcoin ini. Lihat fear and greed ini di angka 7 itu pertama kali aku lihat ya. Nah, sebelumnya lihat di berapa? Aku terakhir itu lihat di 10 itu udah
sakit banget mata liatnya. Sekarang di angka 7. Wah, gila banget ya. Ini betul-betul orang pada takut untuk masuk ke market nih sebenarnya. Oke, di sini kita lihat lagi untuk dari Crypto Bubbles. Di sini kalian bisa lihat koin-koin yang naik itu cuma XCN dan juga BAT, ataupun juga ditambahlah sama Link gitu ya, Atom. Ya naiknya nggak terlalu banyak, tapi minusnya dalam banget. Itu untuk yang daily. Kalau misalnya dilihat dari weekly-nya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini turunnya gila-gilaan, terutama untuk ETH. Nah, ETH ini turunnya, wah, super banget lah ya. Oke, jadi langsung aja ya. Di sini kita lihat, guys. Ini dia. Oke, nah ini pada tahun yang dulu ataupun pada tahun 2018 ya. Kita ganti ke weekly aja deh, biar lebih luas ya. Nah, jadi di mana Bang yang waktu itu waktu itu Bitcoin turun dari harga 20.000 ke 3.000 ini guys. Kalau nggak percaya kita ukur aja ya. Kita ukur. Kita pakai penggaris nih. Nih, sampai 82% turunnya teman-teman. Bayangin, itu yang terjun pertama. Dari harga 20.000 terjun ke harga 3.000 itu 84%. Untuk yang kedua, di sini dia dari harga 13.800 itu turun ke harga 3.800 ya teman-teman ya. Ini ketika tahun 2019 kalau nggak salah. Ini tahun berapa? Oh, ini tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 ini hancur. Dan tahun 2019 itu tanggal 24 Juni itu lagi di puncak-puncaknya ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri. Ini Bitcoin ya, kalau menurutku sih turunnya hampir imbang-imbang dengan yang awal dia terjun dalam ya. Ini sekarang masih terjun kurang lebih masih sekitar 70,95% ya. Ya kalau dibilang ini sih belum terlalu dalam. Kalau misalnya kalian mau lihat nanti yang lebih dalam ya lihat aja Bitcoin bakalan wah hancur sih. Menurutku yang kuat itu yang strong itu mungkin di area sini teman-teman ya. Ini di area 10.000 ini udah strong banget nanti ini. Nah ini kalau misalnya udah nyentuh ke area 10 ribuan, kalau menurutku secara pribadi, ini sulit banget untuk ditembus lagi. Ini udah area yang di kotak hijau deh, kotak hijau ya. Nih tandain gua. Nih guys, soalnya di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada yang namanya HNS. Nah jadi di sini kalian bisa lihat itu supportnya yang ada di kotak hijau. Intinya kalian kalau misalnya mau membeli ini bisa sih membeli nanti di area yang kotak hijau, atau kalau misalnya mau nyicil dari sekarang ya aku bukannya apa-apa karena di sini nggak kuat, cuma 2 ya supportnya. Lebih baik tunggu saja ketika nanti di area bawah gitu guys. Nah terus di sini yang aku kasih garis merah kuning biru ini semuanya ini adalah posisi short kemarin ya teman-teman. Jadi posisi short dan ya kita udah take profit sih, tapi nggak apa-apa, yang penting cuan. Nah terus di sini untuk kalian yang mau beli silahkan beli di garis biru. Ini kita hapus saja ya, yang garis ini adalah garis short. Ini guys. Nah ini dia teman-teman. Ini supportnya yang sekarang itu ada di sini. Nah, ini dia guys, di supportnya sekarang. Pilihannya 2. Kalau misalnya kalian mau beli sekarang nggak apa-apa. Tapi risiko tanggung diri. Atau bahkan bisa gini. Oke ya, nah jadi ada 2 skemanya. Thank you guys yang udah nonton ya, gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.